Hari ini kita mau bahas apa toh? Ini Kok jadi kayak anak bengkel? yang penting jangan obeng dot. Kalau obeng STM. Obeng STM Obeng buat STM. berantem ya? Iya buat nusuk. Oke. Ini mau bawa apa aja nih? Kunci pas sama Ini kunci ring. itu kunci ring, ini pas Pas ring, ring. dan ini kunci ring. Ini pas kan? Ya itu pas, ini pas, Pas ring, ring. ini kunci ring. Ini Oke. basic tools. Buat hari-hari ini pemakaiannya di rumah bisa juga dong? Nggak Ya. cuma buat otomotif Jadi, doang. Ternyata bukan cuma buat utak-atik mobil, tapi apa saja yang ada di rumah bisa diutak-atik dengan alat-alat ini. Misalnya pompa, engsel lemari, engsel pintu misalnya. Atau misalnya lemari pintu lagi. Lemari di rumah, Pintu. atau engsel pintu, segala macam perangkat yang ada di rumah bisa diutak-atik dengan alat-alat ini. Jadi nggak cuma buat mobil aja ternyata gitu. Tapi memang ukurannya lebih kecil kalau yang buat di rumah. Kalau di mobil kan bisa sampai 30, 32 gitu kan. Tapi itu Ukuran pakai- milimeternya. betul. Dan Paling kecil dia berapa sih sebenarnya? 6 mm paling kecil. Nah, milimeter 6 itu ya setahu gue sih ada beberapa satuan ya. Ya, satuan ukuran. Oke, yang lazimnya dipakai di Indonesia satuan apa? Indonesia biasa pakai metric. Karena memang kendaraan yang beda di sini banyak menggunakan satuan ukuran metrik gitu. Tapi kendaraan yang berasal dari Amerika dan Inggris dulu itu pakai satuan ukuran inci, dan jadi memang harus punya dua ukuran, satu kunci tapi ukurannya dua. Metrik di sini, lalu di sininya inci itu. Ya memang agak susah jadinya sih, memang harus siapin dua kunci, dua set kunci, inci dan metrik gitu. Nah, penggunaan yang inci itu juga biasa dipakai buat kebutuhan rumah juga nggak? Kalau yang di luar Indonesia gitu? Iya, di Inggris, di Amerika gitu. Mas. Tapi belakangan Inggris dan Amerika juga banyak menggunakan satuan ukuran metrik gitu loh. Jadi contoh misalnya mobil Jeep Wrangler, itu ada baut atau mu yang satuan inci, tapi ada juga yang pakai satuan ukuran metrik. Gitu. Dalam satu mobil Iya. ada dua macam apa Iya. satuan? Iya. Jadi Wah, ribet juga ya. mau baut ini inci, mau baut yang itu metrik atau milimeter. Oh, jadi ya. Tapi udah sebenarnya masuk special tools nggak akhirnya? Kalau ada dua kombinasi Enggak, tapi satuan itu. maksud gua mu sama bautnya ada yang pakai satuan inci dan ada yang pakai satuan milimeter. Tapi dulu ya, kalau sekarang udah semakin banyak yang menggunakan satuan ukuran metrik supaya lebih gampang gitu. Jadi nggak terlalu menyulitkan harus punya dua kunci sekaligus dengan dua ukuran yang berbeda gitu. Malah repot kan. Cukup satu set kunci dengan ukuran misalnya 6 mm sampai 32 mm udah bisa bongkar pasang satu unit mobil gitu. Semua aspek mobil gitu. Jadi guys, jangan sampai salah kebet loh. Jadi ntar lu main-main beli Jeep aja, kuncinya metrik semua, salah pakai, selek dah. Kuncinya selek apa bautnya yang berantakan nih? Ya Dol, kan? jadi bulat deh. Terus biasanya kunci tools gini nih, basic tools gini, bahannya dari apa sih, Tok? Ini kan besi nih, kalau ya orang ngomong bilang basic kan. Basicnya sih baja, dan kemudian diperkeras dengan tambahan tertentu, tambahan logam tertentu sehingga menjadi chrome vanadium. Jadi sifatnya itu lebih keras tapi nggak gampang rusak. Warna ini gue pernah lihat ya, maksudnya ada yang mengkilat banget, ada yang apa agak matte gini, ada yang finishingnya halus. Kalau kunci-kunci buatan Amerika cenderung mirror finish ya, glossy. Yang mengkilat, glossy mengkilat. Jadi penggunaan lapisan chrome-nya banyak sehingga bisa seperti cermin gitu loh. Tapi kalau kunci-kunci buatan Eropa seperti buatan Jerman, contoh HZ, itu cenderung kasar ya. Lebih kasar, lebih apa matte gitu ya, apa kayak finishingnya kayak batu gitu tuh permukaannya. Ya kan kasar gitu kan kayak. Betul. Berintik gitu. Jadi mereka tidak mementingkan penampilan, tapi yang penting fungsinya. Akurasinya, ukurannya bagus, dan kuncinya terkenal kuat dalam artian bisa menangani baut atau mu yang membandel gitu. Jadi nggak gampang patah gitu. Oke. Sama satu lagi kalau yang di tengah-tengah finishingnya glossy tapi juga karena nggak terlalu mulus kayak cermin tuh kunci vacuum asal Perancis. Vacuum Perancis. Jadi
yang lazimnya di pasaran tuh buatan apa aja sih? Yang gue tahu kan ada. Gue sendiri Kalau- karena gue punya Craftsman. Gue ada Kalau yang kelas- beberapa HZ, ada Heiko. Kalau yang kelasnya budget tools, Budget tools, ha? buatan Cina banyak. Gitu. Sampai Tapi yang memang nggak bisa dipakai buat menangani baut atau yang keras itu loh, jadi yang kalau bandel. buat kerja biasa aja bisa lah ya. Bisa. Oke, tapi Terus kalau yang yang kalau udah kelasnya makin premium, paling atas ya biasanya kalau nggak Craftsman ya Snap-on atau Vacuum itu kelasnya udah premium. udah apa namanya professional tools ya. Sebagian menyebutnya sih kunci gaya hidup karena bagus banget finishingnya. Dan apa namanya performance-nya juga oke ya berarti kan? Harga sesuai harga, performa sesuai harga. Jadi harganya premium, performance-nya juga bagus gitu loh. Tapi Oke. kalau di tengah-tengah bisa menggunakan kunci misalnya LOA atau HZ yang buatan Jerman atau LOA buatan Eropa Timur atau kunci-kunci buatan Jepang seperti KTC gitu loh. Oh apa Kyoto Tools. Kyoto Tools Company. Dan itu kan kunci-kunci KTC dipakai di bengkel-bengkel resmi Toyota karena memang sesama Jepang. Oh, oke. Nah, kalau yang brand-brand Jerman ya pasti Iya. rata-rata produsen Jadi kalau- brand-brand Jerman pakai lah ya. Ya kalau Audi, BMW, Mercedes-Benz, ya mereka biasanya menggunakan HZ ya? HZ atau stall wheel. Oh Style iya, wheel ya, style style wheel. wheel, Ya, Karena dari zaman Perang Dunia II, Hmm. mekanik-mekanik tentara Jerman itu juga menggunakan kuncinya HZ. Emang dari zaman dulu ya? Dari Zaman- tahun berapa ya? Mungkin tahun Kayaknya 1930-an ya. Ya Sebelum awal-awal, Perang Dunia II malah ya, mungkin ya. ya, BD1 mungkin ya. Ya. Udah pakai merek itu. Udah pakai itu. Jadi memang kalau Jerman ya fanatiknya merek Jerman. Kalau merek Jepang juga fanatiknya juga merek Jepang. Gitu. Sama kalau mobil Amerika juga fanatiknya produk Amerika juga gitu. Ya Snap-on lah, Craftsman lah gitu ya. Nah, untuk sehari-hari biasanya kan suka dijual tuh set tool gini-gini. Itu biasanya dari ukuran berapa sampai berapa sih kalau yang hitungan yang satuan milimeter? Yang biasanya satu set ada yang 6 minimal 6 sampai 8. Paling kecil tuh 6 mm. Jadi kalau kunci ini biasanya di sini 6, 7, 8, 9, atau 10, 12 gitu kan. Terus paling besar 20, 22 kalau nggak salah ya. Untuk yang daily Kunci use pas lah ya, ya, yang daily daily use. Kalau yang ukurannya kecil banget, ya udah 6 mili, 6 kan, yang 6 paling mm tinggi paling kan kecil. bisa sampai kayaknya Kalau 32, 34 baut itu baut buat bearing roda. Oh, Itu udah kunci soket. Oh, ya ada soknya dulu masuk ya. Iya, udah pakai kunci soket karena nggak mungkin mengerjakan baut seukuran 32 atau 34 mili pakai kunci ini. Dan harus pakai mungkin kunci ukurannya soket. juga pasti lebih besar karena kan momen torsi lalu buka atau ngoncinya juga Butuh tenaga yang lebih kuat. ya, dan biasanya pakai apa? Leverage lagi ya. Ya, breaker bar gitu. Iya, Jadi untuk iya, iya, memaksimalkan iya, iya, iya. efek momen itu. Jadi guys, sebenarnya lu suka otomotif atau tidak, punya kunci-kunci apa basic tools gini sih perlu banget buat di rumah ya. Karena lu nggak pernah tahu, lu bisa ngerjain apa aja dengan dengan Ya, kunci betul, ini kan. betul, Maksudnya ya sepele sih kayak aduh ada mesti engsel lemari yang kendor-kendor, ternyata cuma pakai Mungkin punya mesin jahit kan? oh iya kalau mesin jahit atau lu punya sepeda juga perlu kali kayak gini-gini. Betul, Iya kan? sepeda. Jadi basic tools. Apalagi kalau di rumah udah punya koleksi sepeda kan? Ya, iya, makanya harga bisa sesuai kantong dong. Kalau misalnya lo budget lo nggak banyak amat, beli yang medium class juga ada kan banyak Ada. kan. Harga sesuai budget lah. Tapi ya peruntukannya juga lo mesti hati-hati juga. Ya, kalau Ya yang kan, kelasnya budget price ya jangan dipaksa kerja terlalu dipaksain keras itu. Takutnya patah. Oke. Wis, ada lagi mau tambahin toh? Cukup ya rasanya? Jadi ini yang basic tools, kunci pas ring dan kunci Passing. ring. Kunci ring Itu di sini. lu perlu banget buat menunjang apa ya, bukan kegiatan, maksudnya lu mesti Menunjang hobi gitu. lah sebenarnya ya, atau siap-siap lah kayak ginian di rumah, lu nggak pernah tahu sih. Iya. Atau ada yang kendor Lebih baik atau gimana. lebih baik invest
punya alat ini karena satu saat dibutuhkan daripada sama sekali tidak punya alat gitu loh. Daripada bingung kan minjem tetangga, repot lo. Ya kalau tetangga Iya, punya, iya. ya nggak? Iya. Malah jauh-jauh pinjam ke bengkel. Nah, ada satu lagi. Ini Apa tuh? gue sering ngalamin nih. Apa tuh? Lo punya kunci, misalnya urutan dari 6 sampai let's say 22. 20 lah gitu ya. Ya paling umum kok buat di mobil paling 8 sampai 14 gitu ya. Ntar dipinjem ompong deh tuh. Maksudnya ompong bisa dol, bisa nggak balik. Kalau punya Gimana? kunci dasar kayak gini, Hmm. cuma ada dua opsi, Hmm. rusak atau hilang. Kalau kuncinya bagus, hilang, dipinjam nggak balik. Nah, Tapi kalau rusak ya biasanya makanya terlalu semangat. kalau istilahnya lu pinjem korek kan suran rek. Suran rek. Nah, kalau kunci, gua bingung nih apa nih. Kunci. Cuanci. Ya udah jadi bagus boleh, cuman lu mesti hati-hati. Hati-hati nyimpennya, hati-hati minjeminnya. Iya. Tapi kalau lu pakai yang biasa-biasa aja, hati-hati makainya. Takut dol ya, Takut rusak, patah. takut patah. Resiko ntar malah bautnya nggak kebuka, lu nya cedera kan? Iya. Atau lenting kan repot juga. Lenting kena mata. Aduh, jangan minta-amit deh. Oh ya, makanya kalau lagi mengerjakan sesuatu dengan peralatan hand tools gini, selalu gunakan kacamata. Iya, safety glass ya. Iya, kacamata. Karena kan kita nggak tahu tiba-tiba baut temunya pecah, Ada melenting, kena gram-gramannya mata ya. kan. Repot deh ntar. Iya. Oke. Itu. Oke guys. Jadi segini dulu ngebahas kunci-kunci basic tools. Next time kita bahas yang Special apa? tools. Special tools. Ukurannya aneh, bentuknya juga ribet. Fungsinya aneh, jenis-jenisnya juga lebih beragam. Mereknya juga spesial dong. Spesial. Lebih aneh-aneh lagi mereknya. Oke guys. Oke, segitu dulu pembahasan kunci basic tools hari ini. Yep. Besok-besok kita membahas yang lebih asik lagi, oke? Oke guys, see you next time.